Shalom, selamat datang ke kebaktian online Gereja Baptis Tawau. Doa dan harapan kami semua dalam keadaan yang baik-baik dan sehat saja ya. Terima kasih atas kehadiran semua yang setiap minggu menunggu akan persekutuan online ini ke udara dan sukacita. Saya maklumkan bahwa kami di tim pelayan online sangat-sangat diberkati dengan masa yang Anda semua luangkan untuk bersama-sama kami hampir setiap minggu melayani saudara sekalian. Sedar tidak sedar kita sudah menginjakkan kaki kita di bulan September. Dan di minggu pertama di bulan September ini kami ingin membawa saudara untuk terus kuat, terus teguh, terus meletakkan Yesus menjadi dasar pengharapan kita, dan yang paling utama yaitu di dalam hidup kita semua. Karena saya percaya bahwa tidak ada satupun atau apapun yang akan menggantikan pribadi yang satu-satunya menjadi penopang, menjadi batu karang yang kuat, dan hanya Dia tempat di mana kita boleh melabuhkan masa depan kita, cita-cita kita, dan yang paling indah hanya Dialah sumber keselamatan buat kita semua. Ada amin? Amin. Pada hari Selasa yang lalu, sempena hari kemerdekaan negara kita tercinta Malaysia yang ke-64, kami telah mengadakan persekutuan kecil yang mana telah memuatkan acara yang sederhana berbentuk pujian, penyembahan firman Tuhan, dan juga doa syafaat. Namun kita lakukan dia secara live di channel ini, dan kami sangat-sangat bersyukur kalau Tuhan telah melakukan perkara yang besar di dalam acara tersebut tadi. Dan melalui feedback yang kami terima, ramai anak-anak Tuhan yang turut bergabung dalam acara tersebut. Dan apabila kita berkumpul, walau bukan secara fisikal tetapi secara roh, saya percaya bahwa kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan bukan saja kita yang seiman, tetapi yang bukan seiman dengan kita juga turut minta didoakan. Tapi apa yang belum kami ketahui dan saudara ketahui, yaitu sebenarnya apabila kita melakukan sesuatu di dalam nama Tuhan, Dia menyediakan sesuatu yang amat besar untuk kita lihat. Sungguh ajaib kuasa Tuhan dimanifestasikan di dalam persekutuan orang-orang beriman, yaitu persekutuan kita semua. Dan Anda yang mengikuti acara itu, yang telah menjadi saksi, bahkan menjadi sebahagian dari kemuliaan Tuhan dinyatakan. Syabas dan terima kasih buat semua yang mengikutinya. Dalam masa hanya hampir 2 jam acara itu selesai, jumlah viewers ataupun yang telah bersama-sama bergabung dalam acara itu telah menyaksikan, atau yang telah menyaksikan acara itu telah merekodkan mencecah angka 600. Dan dari apa yang saya amati, ramai jemaat Tuhan sebetulnya rindu untuk mempunyai persekutuan yang mana mereka dapat sama-sama ikut berinteraksi di dalam persekutuan sebegini. Oleh yang demikian, kita telah berencana untuk mengadakan refleksi kehidupan pada 16 September 2021 bersesuaian dengan cuti am Hari Malaysia. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bergabung bersama kami sekali lagi di acara refleksi kehidupan edisi khas Hari Malaysia 16 September 2021. Jadi saya mengajak saudara sekalian untuk set alarm di handphone Anda. Jadi pada tepat waktunya kami akan war-warkan di channel ini juga jam berapa. Sekali lagi kita boleh sama-sama meninggikan Tuhan, memuji Tuhan, bersekutu bersama. Bersekutu bersama bukan secara fisikal, tetapi secara roh, di dalam memuji, menyembah, mendengar sabda firman Tuhan, dan saling mendoakan, mendorong di antara satu dengan yang lain. Saya rindu agar kita semua dapat bergabung sekali lagi. Ingat, 16 September 2021. Saya mohon agar kita semua dapat bersama-sama mengikuti acara ini sekali lagi. Dan biar acara ini menjadi acara di mana kita semua dapat diberkati
Tugas saya dan saudara adalah untuk melayani Tuhan. Dan tugas saya untuk membantu di dalam pujian penyembahan dan acara tersebut. Tetapi tugas Anda untuk share dan beritahu teman-teman yang seiman, agar kita sama-sama diberkati. Jangan lupa untuk memberi persembahan dan perpuluhan kita semua secara online atau ke mesin deposit tunai di bank seperti yang sudah tersiar di awal kebaktian kita tadi. Karena adanya kita semua saat ini adalah karena berkat dan anugerah dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memberi dengan penuh rasa hormat dan penuh rasa tanggung jawab kita kepada Allah kita yang hidup. Pada pagi hari ini kita mau terus berdoa buat jemaat-jemaat kita yang ketika ini berada dalam kelemahan atau kondisi yang tidak baik dari segi fisikal maupun mental. Buat mereka yang dijangkiti COVID-19, yang berada di rumah, yang berada di pusat-pusat kuarantin, dan mungkin ada di dalam ward di hospital. Teman saya masih lagi, salah satunya adalah teman sepekerjaan, masih lagi berada di sana. Dan setiap kali kami bercerita, dia berkata bahwa keadaan sangat-sangat kurang enak. Jadi bukan saja mereka dalam keadaan yang sakit, tapi kadang-kala melihat sekeliling, mereka mungkin tambah sakit dari segi mental, ya. Mereka akan merasa lemah. Tapi tugas kita, tanggung jawab kita untuk sama-sama berdoa, mendukung mereka satu persatu di dalam doa. Biar kita mau ingat mereka di dalam doa kita setiap hari. Dan saya rindu apabila kita tahu jemaat kita, sanak saudara kita yang sakit. Setiap kali kita berdoa, mari kita sebut nama mereka. Dan sebentar lagi kita juga akan masuk dalam doa, biar kita juga menyebut nama mereka satu persatu, ya. Kita juga terus mau doakan bagi jemaat kita yang terkena dampak secara ekonomi, yang terputus mata pencarian, dan saat ini sedang mengalami saat-saat yang agak kelam di hidup mereka. Biar kita juga sejemaat mau berdoa, mohon Tuhan campur tangan di hidup, di keluarga jemaat-jemaat kita yang terkena dampak ekonomi COVID-19. Begitu juga dengan frontliners yang apabila saya mendengar berita, ramai juga frontliners kita yang sudah dijangkiti akan COVID-19 ini. Kita mau berdoa agar Tuhan menutup bungkus satu persatu mereka, agar apabila mereka menjalankan tanggung jawab mereka, tugas mereka, mereka di dalam keadaan yang baik dan tidak takut. Karena saya percaya bahwa apabila kita melakukan tugas kita dalam keadaan takut, keadaan itu membuat kita merasa tidak enak. Betul? Jadi pada pagi hari ini, mari kita terus dukung mereka dalam doa. Biar Tuhan dengan kuat kuasanya menjaga, menghampiri, menuntun, memimpin, keluar masuk di dalam office mereka, dan juga buat keluarga mereka juga apabila mereka pulang ke rumah. Biar Tuhan juga melindungi setiap keluarga yang mereka tinggalkan. Nah, mari kita hampiri tata Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa jemaat. Terima kasih Yesus buat kasih dan rahmat-Mu yang begitu indah, yang kami nikmati. Di mana pagi hari ini kami mau menaikkan segala syukur kami kepadamu. Karena Engkau masih lagi memberkati kami, masih mengizinkan kami untuk bernafas di muka bumi ini dan dalam keadaan yang baik. Kami berdoa pada pagi hari ini khusus buat jemaat-jemaat kami, sanak saudara kami yang terkena virus COVID-19 ini, Tuhan. Kami mohon agar Engkau menyembuhkan mereka satu persatu, mengusir keluar segala virus yang tidak baik ini, yang mau mengganggu akan kehidupan mereka. Biar Tuhan pada pagi hari ini setiap mereka yang mendengar akan kebaktian ini beriman, dan melalui iman mereka, mereka disembuhkan. Kami juga berdoa buat para frontliners yang ramai juga di antara mereka yang sudah dijangkiti oleh virus COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan Engkau berkati mereka, menjaga mereka, menyembuhkan mereka agar mereka dapat kembali menjalankan tanggung jawab mereka, menjaga rakyat ataupun
manusia ataupun juga rakyat jelata yang terkena akan COVID-19 ini. Kami juga berdoa buat keluarga mereka dari segi mental, dari segi fisikal, dari segi kesehatan mereka. Biar Tuhan Engkau juga menutup bungkus keluarga yang mereka tinggalkan. Kami juga berdoa buat jemaat kami yang terkena dampak ekonomi, tidak mempunyai mata pencarian lagi. Kami mohon Tuhan Engkau campur tangan, dan biar jika mereka melihat kebaktian ini dan berdoa bersama-sama kami mohon Tuhan dengan berkat sorgawi daripada sorga sendiri membuka pintu berkat agar mereka dapat menerima berkat. Engkau kirimkan berkat buat mereka, buat keluarga mereka, buat sanak saudara mereka juga, agar mereka tahu bahwa Allah sentiasa menjaga umat-Nya. Terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri membuka hati kami, membuka pikiran kami, membuka mata rohani kami untuk melihat apa yang Engkau telah sediakan untuk kami sama-sama nikmati minggu ini. Serta kami semua dalam ibadah ini dari pertama, pertengahan hingga akhirnya, biar terlaksana atas kehendak-Mu di sorga dan bukan kehendak kami di bumi. Serta kami semua Tuhan, inilah doa kami serahkan semua bahan doa tadi ke dalam tangan-Mu, biar Engkau sendiri yang mengabulkan, Engkau sendiri yang memberikan kemuliaan di tengah-tengah permintaan kami. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, amin. Nah, pagi ini kita akan memuji memuliakan Tuhan sebentar lagi. Namun sebelum itu mari kita sama-sama membaca panggilan berbakti yang dikutip daripada Mazmur 73 ayat yang ke-26. Sekali lagi, Mazmur 73 ayat yang ke-26 berbunyi demikian: sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, sekali lagi saya undang kita semua yang berada di rumah, yang berada di kereta atau dimanapun berada, mari kita sama-sama bacakan Mazmur 73 ayat 26 ini bersama. Oke? Semua siap? 1, 2, 3. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Biar ini menjadi doa kita, pengharapan kita di hari Minggu yang penuh berkat ini buat kita semua. Dan saya berdoa sebentar lagi kita akan juga menyanyikan lagu di dalam Mazmur 73 ayat 26 ini. Saya harap biar ini menjadi lagu yang bakal menemani kita di dalam keadaan sulit kita selama beribadah. Dan saya berdoa kiranya kita semua diberkati pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan untuk selama-lamanya kasih setianya buat kita semua. Amin. Pada pagi hari ini, mari kita sejemaat menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi pujian yang manis didengar dan memuliakan nama Yesus. Amin. Dan nyanyikan bersama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, layan pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan,
ada bernyanyi bagi selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap. Oh, nyanyian pujian dan pengagungan, pengagungan kepadamu. Manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Oh, karenamu. Pada pagi hari ini, biar ini menjadi doa kita, karena hanya kepada Dia saja kita berharap, kita meletakkan segala isi hati kita kepada Dia. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi dalam kasih Kristus. Pada pagi hari ini sekali lagi kita tahu hari ini adalah harinya Tuhan, dan selayaknya kita mau tinggikan, muliakan, serukan nama Yesus. Mari kita sama-sama masuk ke pintu gerbang Allah dengan segala pujian dan
selain daripada Allah. Tidak ada yang lain, baik di bumi maupun di surga. Mazmur 37 ayat 26 yang kita bacakan sebentar tadi mengajak kita bahwa hanya Dialah pengharapan, hanya Dialah kekuatan kita. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sama-sama. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Hanya Kau Tuhan, tidak ada yang lain. Kau bahagiaku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekali lagi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Hanya Engkaulah Allah kami di bumi, di surga, dan untuk selama-lamanya. Kami akan terus berpaut kepada Engkau, menyerahkan kehidupan kami ini hanya kepadamu saja. Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah. Dan mungkin pada hari yang lalu ya
kita banyak menghadapi cobaan, cabaran, tapi kita berterima kasih kalau kita boleh melewati dan sampai hari ini kita melihat begitu besar kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur dan menyembah Engkau. Dan kami berterima kasih kalau perjuangan kami bukan sendirian, tetapi Tuhan ada bersama dengan kami. Waktu kami melihat dan mendengar firman-Mu, biarlah hadirat Allah ada di tengah-tengah kami, memenuhi setiap ruang di mana kami duduk dan mendengar firman-Mu. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Dan bila kami mendengar firman-Mu, kami mendengar firman Allah dengan jelas. Bila kami melihat firman-Mu, kami melihat kemuliaan Allah memenuhi setiap mata kami pada hari ini. Bapa, kami berdoa jika ada roh-roh kegelapan, roh-roh jahat yang coba untuk menghalangi hati kami dan ibadah kami singkirkan di dalam nama Yesus. Tapi kami percaya bahwa Tuhan mendahului setiap pelayanan kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita melihat firman Tuhan terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat 23 hingga yang ke-27. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, dalam pembacaan ini kita melihat bersama-sama yaitu mengenai fokus pada tujuan. Nah, bagi kita setiap kita pada hari ini, kita melihat bahwa kehidupan kita ini hanyalah sementara saja. Tapi bila kita melihat kepada Tuhan, bahwa kita mau hidup kita ini tidak menjadi sia-sia. Makanya fokus pada Tuhan salah satunya meningkatkan kehidupan rohani kita menjadi lebih baik lagi. Ya, mungkin banyak proses yang kita alami, banyak proses yang kita harus hadapi. Namun setiap proses itu dapat mendewasakan kita dan dapat membentuk kita lebih percaya dan mengimani Tuhan. Nah, Paulus menulis ini karena ini satu pengalaman pribadinya. Selama dia mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan dan melayani Tuhan, dia hanya mengambil satu kekuatan dan satu harapan bahwa hanya Tuhan yang dia andalkan, yang dia harus utamakan di dalam hidupnya. Nah, ada dua hal yang kita akan lihat bersama-sama di dalam pembacaan ini, yaitu mengenai yaitu fokus pada tujuan. Hal yang pertama yang kita lihat bersama-sama yaitu fokus pada tujuan utama sebagai pemenang. Nah, kita perlu fokus pada tujuan utama sebagai pemenang. Nah, sebagai pemenang, ya kita tahu
bahwa orang yang menang yang sampai ke garis akhir, mereka akan mendapat satu hadiah. Dan secara rohani, yaitu itu satu upah ya bagi mereka yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah diselamatkan. Nah, jadi bila kita melihat dan merenungkan ini, apa tujuan hidup kita? Apa tujuan utama hidup kita? Masing-masing kita punya tujuan, ya. Apapun tujuan kita, hanya kita melihat kepada Tuhan. Hanya kita melihat, mata kita tertuju hanya kepada Tuhan. Dan Paulus mengatakan bahwa tujuan utama dalam hidupnya adalah melakukan Injil. Ya, tujuan utama yang dilakukan yaitu karena Injil. Nah, jadi di dalam ayat yang ke-23 dia mengatakan, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Nah, bukan karena keinginannya, bukan karena kemauannya, tetapi apa yang dia lakukan itu hanya untuk Tuhan. Di ayat yang ke-19 dia katakan, dia menjadikan dirinya hamba, ya, supaya mereka itu boleh dimenangkan. Di ayat yang ke-22 dia katakan, bagi orang-orang yang lemah, dia menjadi orang yang lemah, supaya mereka itu diselamatkan. Nah, jadi dia sanggup merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, karena dia mau bahwa banyak jiwa dapat diselamatkan, banyak jiwa dapat dijangkau. Dan tujuan utamanya melakukan itu karena Injil. Dan Injil itu adalah menceritakan tentang Yesus Kristus, tentang keselamatan. Nah, dan secara khususnya itu dilakukan untuk Tuhan. Mari kita secara pribadi kita datang kepada Tuhan dan memberi diri kita dengan sepenuhnya hanya kepada Tuhan, melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Bila kita melayani, bila kita melakukan setiap harian hidup kita, biar mata kita ingat hanya kepada Tuhan. Apalagi di musim pandemik ini, biar ini kesempatan bagi kita untuk mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kita. Biar kesempatan kita bersama-sama, yaitu percaya kepada Tuhan dan terus mengimani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Bila kita melihat bahwa fokus pada tujuan utama sebagai pemenang, kita digalakkan, kita dinasihati oleh firman Tuhan. Dia katakan di ayat yang ke-24, harus berlari begitu rupa. Nah, di ayat yang ke-24 dia katakan, tidak tahukah kamu? Ya, maksudnya seseorang itu harus maksudnya sesuatu yang perlu untuk difahami. Nah, bahwa hidup ini harus diperjuangkan supaya kita memiliki kehidupan yang berarti. Bila kita memperjuangkan hidup kita ini menjadi seorang pemenang, yaitu bukan satu kemenangan yang sia-sia, kata firman Tuhan, yang fana, tapi kemenangan yaitu kita menerima mahkota, hadiah yang Tuhan janjikan, yaitu yang abadi, yang kekal. Nah, upah yang Tuhan janjikan bagi mereka yang sudah diselamatkan. Nah, jadi biar kita melihat bahwa dunia ini, dia katakan ibarat satu gelanggang pertandingan. Dan tidak ada satupun yang terkecuali yang mengikut serta dalam satu pertandingan ini. Tua muda kita semua terlibat di dalam gelanggang pertandingan ini. Kita suka, kalau mungkin sekarang ini ya banyak ada sukan yang kita tidak suka, ada sukan yang kita suka. Nah, tetapi di dalam kehidupan rohani kita, ya dalam hidup di dalam Tuhan, untuk kita fokus kepada Tuhan, di mana kita perlu membawa diri kita, ya, untuk berlari kepada Tuhan, ya, berlari begitu rupa, maksudnya bersungguh-sungguh, di mana datang mendekatkan diri kepada Tuhan, datang di hadirat Tuhan, berlari kepada Tuhan,
di waktu kita menghadapi keadaan yang tidak begitu baik, ya, dalam keadaan yang tidak mengizinkan kita, biar kita berlari kepada tujuan kita adalah kepada Yesus. Nah, di waktu kita fokuskan diri kita, waktu kita arahkan mata kita ini, dia mengatakan dia seseorang atlet, ya, dia perlu harus berdisiplin. Nah, di mana dia harus cara pemakanan juga harus harus teratur, dan dia juga perlu menghormati juru latihnya. Jadi di dalam hidup kerohanian kita juga seperti itu. Nah, kita adalah pemenang-pemenang yang memang yang kita sudah tahu bahwa bila kita fokus kepada Tuhan, kita mengejar akan hadirat Tuhan, sasaran kita adalah di dalam Tuhan. Upah yang Tuhan janjikan bagi kita. Dan kita perlu mendisiplinkan diri kita untuk kita berlari mendekati Tuhan. Nah, kita harus perlu disiplinkan diri kita dengan firman Tuhan, ya. Kita harus bertekun dan bertahan menghadapi apapun cabaran, apapun tantangan. Kita harus berusaha, ya, untuk menyenangkan hati Tuhan, membawa diri kita lebih mengenal Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2, Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ya. Apa yang kita lihat dalam firman Tuhan ini? Itu dia mendorong kepada kita, dia mengajar kepada kita, ayat ini menyokong kita, di mana biar kita tanggalkan, ya, segala beban atau dosa. Waktu kita berlomba, ya, berlari, dan begitu rupa, bersungguh-sungguh, berlari di hadirat Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, biarlah kita tanggalkan setiap beban, ya, setiap dosa yang menghalangi kita. Kata firman Tuhan, tekun dalam perlombaan, itu berjuang sampai ke garis akhir. Nah, bertahan sampai ke garis akhir. Biar mata kita tertuju kepada Tuhan, karena di dalam itu kita tahu bahwa Tuhan yang menyempurnakan segala-galanya. Nah, biar kuasa Tuhan yang menyertai kita dan memimpin kita bersama dengan kita untuk sampai ke garis akhir. Makanya disiplin, ya, melalui firman Tuhan itu sangat penting di dalam hidup kita, untuk mengarahkan mata kita, untuk kita fokus pada tujuan kita. Nah, fokus pada tujuan utama sebagai pemenang, kita juga harus menguasai diri kita dalam segala hal. Di ayat yang ke-25, tiap-tiap orang yang turut mengambil dalam bagian, ya, pertandingan ini menguasai dirinya dalam segala hal. Kalau dikatakan segala hal, berarti banyak hal yang boleh menjatuhkan kita. Makanya dinasihatkan untuk kita fokus pada tujuan kita sebagai pemenang, ya, fokus tujuan utama kita sebagai pemenang. Kita kena menguasai diri dalam segala hal. Karena banyak hal yang akan menarik kita untuk kita jatuh. Banyak hal yang mempromosi diri kita untuk kita boleh terpengaruh. Jadi kita kena menguasai diri kita supaya kita tidak akan ikut serta dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini kepada kita. Nah, mungkin pada hari ini, di mana sebagai pemenang, ya, sebagai seorang yang fokus pada tujuan yang utama, sebagai seorang pemenang,
banyak tantangan, banyak cobaan, banyak cabaran yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Dan hal ini akan mempengaruhi pikiran kita, emosi kita, dan juga perasaan kita seluruh hidup kita. Baru-baru ini saya buka ya Google dan saya melihat dan saya membacanya. Dia katakan bagi mereka yang kemurungan boleh klik link yang dia beri, dan saya lihat itu bukan untuk anak-anak Tuhan. Nah, jadi bagi kita hari ini, bila kita menghadapi tantangan dalam hidup kita, cobaan dalam hidup kita yang kita tidak dapat kuasai dengan sendirinya, biar kita terbuka dengan Tuhan, biar kita datang kepada Tuhan, menyerahkan setiap keadaan, setiap situasi kehidupan kita. Nah, bila kita dapat menguasainya itu, kata firman Tuhan, bahwa kita boleh duduk diam di kaki Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kita tidak dapat kuasai diri kita dengan kekuatan manusia kita sendiri, karena kita ini terbatas adanya. Bila kita punya tekanan, bila kita ada masalah, kita tidak boleh kuasai, kita tidak boleh hadapi dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Tuhan menyertai kita, kita perlu Tuhan yang ada bersama dengan kita. Makanya kita harus fokuskan diri kita, ya, mengimani Tuhan sepenuhnya, memberi diri kita, utamakan Tuhan dalam hidup kita, apalagi di waktu keadaan yang sukar ini. Dia katakan, bila kita dapat kuasai diri kita, kita boleh tenang. Nah, bila kita tenang, kita boleh berdoa, kita boleh duduk diam di kaki Tuhan. Hal yang kedua, kita perlu fokus pada tujuan tanpa menyerah. Fokus pada Tuhan itu membawa kita, mendorong kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tidak mudah menyerah dan mengalah dengan keadaan situasi. Biar kita fokus kepada Tuhan tanpa menyerah, di mana kita perlu memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dia katakan ayat yang ke-26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Berarti dia ada tujuan, dan apa yang dia lakukan itu bukan sembarang. Berarti dia lakukan itu adalah memang benar-benar sesuatu yang membawa kebenaran yang betul. Jadi biar kita pada hari ini punya fokus pada tujuan utama kita, tanpa kita menyerah, kita harus hidup benar di mata Tuhan. Menjadi seorang pribadi yang tidak menyerah, kita harus berusaha melakukan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan menjadi petinju yang sembarangan saja memukul. Tapi jadilah pribadi yang benar-benar hidup yang penuh arti. Jadilah pribadi yang benar-benar mengimani Tuhan dan percaya hanya kepada Tuhan. Mengapa Paulus mengatakan bahwa aku bukan petinju yang memukul sembarang saja memukul? Karena dia kenal siapa Tuhannya. Dia kenal siapa orang yang dia harus fokus utama dalam hidupnya. Dia kenal siapa orang yang dia harus imani. Berarti hanya Yesus satu-satunya yang dia andalkan dalam hidupnya. Membuatkan dia tidak akan sia-siakan hidupnya. Dia membuatkan dia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya sepenuh-penuhnya, agar tidak dia menyerah dengan keadaan bila dia menghadapi masalah di waktu dia mengikut Tuhan. Dunia ataupun iblis datang hanya menghancurkan
melemahkan kita. Tetapi Yesus datang, dia memulihkan dan memberi kekuatan kepada kita. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan yang benar di depan banyak saksi. Jadi, apa yang kita perjuangkan hari ini? Ya, apa yang kita lakukan pada hari ini? Bila kita fokus pada tujuan utama kita, ya, bila kita fokus pada tujuan di mana kita tidak mau menyerah dengan keadaan ini, tapi kita mau berserah kepada Tuhan, biarlah kita melakukan yang benar di mata Tuhan dan rebutlah kehidupan yang kekal di dalam Dia. Dengan melatih ya kebiasaan yang baik, yang benar dalam hidup kita, itu akan membuatkan satu pertumbuhan secara rohani itu akan menjadi sihat. Jadi biarlah setiap kita pada hari ini membawa diri kita, melatih diri kita, fokus hanya kepada Tuhan, fokus kepada tujuan kita adalah menang, mengalahkan segala cobaan yang kita hadapi. Ajakan firman Tuhan pada pagi ini, yaitu mari kita fokus pada tujuan utama kita sebagai seorang pemenang. Mari kita fokus pada tujuan tanpa menyerah, tapi berserah kepada Tuhan dengan sepenuh-penuhnya. Mari kita menyerahkan hidup kita. Mari kita memberi diri kita, mengimani kepada Tuhan, agar kita boleh sampai ke garis akhir dan menerima upah yang Tuhan janjikan bagi mereka yang sudah diselamatkan. Mari kita berdoa semua. Bapa di sorga, kami hari ini, mungkin ada di antara kami yang sudah letih, berjuang dan berjuang, mengalahkan keadaan dunia ini, perasaan kami, pikiran kami, dan menghadapi beban yang berat, dan mengalami sakit penyakit, dan kami hampir mengalah dan menyerah dengan situasi. Dan kami datang dengan penuh kerendahan hati kami, dan kami berdoa, Tuhan Yesus, pulihkan setiap hati anak-anak-Mu, pulihkan setiap pikiran anak-anak-Mu, pulihkan setiap perasaan anak-anak-Mu, sembuhkan setiap yang sakit, jamahlah setiap yang lelah. Engkau beri kekuatan hari ini, agar kami boleh berjuang sampai ke garis akhir, sampai kami menerima apa yang Tuhan sudah janjikan untuk kami. Tuhan, hari ini, mungkin ada di antara kami saat ini punya beban yang belum dapat diselesaikan, punya usaha yang bermasalah. Hari ini Tuhan, kami berdoa, Engkau pulihkan. Mungkin ada pribadi-pribadi yang tertekan. Saat ini kami berdoa, itu Tuhan Engkau hiburkan kuasa Tuhan di mana mereka berada hari ini. Biar urapan Tuhan, pertolongan Tuhan menyentuh hati mereka, menguatkan mereka saat ini.
pulih dari segala sesuatu yang menjadi beban, menjadi satu pergumulan. Sembuh hari ini dari segala penyakit apapun, karena kami tahu Engkaulah Immanuel yang selalu berserta dengan kami. Biar kami fokus kepada Engkau, Tuhan. Biar kami melihat hanya kepada Engkau, Tuhan. Biar kami boleh kuasai apapun keadaan hidup kami. Tolong kami, Tuhan, berjalan di jalan yang benar dan bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena hari ini kami sudah menang, hari ini kami sudah pulih, hari ini kami sudah bebas, dan kami rasa tenang karena Tuhan ada bersama dengan kami. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertaimu, menghiburmu sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.